Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Cahyo Laksono, NRP 0819 04 dari Prodi D4 Teknik Perpipaan kelas A. Izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai oscillating flow path cylinders dari mata kuliah metode numerik. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa subtop antara lain. Yang pertama deskripsi, yang kedua domain geometri, yang ketiga mengenai meshing, yang keempat mengenai boundary, dan yang kelima mengenai hasil simulasi. Yang pertama adalah deskripsi dari kasus yang disimulasikan. Oscillating flow path silinder sendiri merupakan aliran fluida dengan arah bolak-balik yang melewati silinder, dan aplikasinya bisa kita temukan di offshore platform. Karena bisa kita ketahui bahwa offshore adalah pengeboran minyak lepas pantai, sehingga bangunannya adalah ditopang oleh beberapa pilar yang menancap di dasar laut, sehingga ada pilar yang dihantam oleh arus laut. Nah, arus laut ini bisa kita kategorikan ke dalam oscillating flow path silinder karena menabrak silinder yang merupakan pilar-pilar ini. Untuk domain geometri, domain permasalahan dalam kasus ini yaitu membuat domain yang terdapat dua kotak. Kotak pertama dengan dimensi 30 x 30 dan 0,4, sedangkan kotak kedua dengan dimensi 9 x 9 dan 0,4. Dan kemudian pada kotak kecil terdapat 4 silinder berada di pusatnya. Silinder ini mewakili dari pilar-pilar yang kita sebutkan di offshore tadi. Untuk geometri ini saya membuatnya dengan menggunakan software Salome. Nah, domain permasalahannya seperti ini. Pada kasus ini saya namainya yang di sini untuk daerah sini atas, yang sini bawah, sini outlet, yang sebelah sini inlet, sebelah sini depan, dan yang belakang sebelah belakang. Di sini saya untuk jarak silindernya dari titik pusat adalah sebesar 1, dan untuk sudutnya sebesar 90 derajat. Berikutnya adalah mengenai meshing. Tipe mesh yang digunakan pada Salome adalah prisma dengan ukuran minimal pada submesh sebesar 0,05, ukuran maksimal pada submesh sebesar 1, serta number of segment sebesar 1. Dan kita dapat nilai total mesh yang terbentuk adalah sebesar 56.164 mesh. Berikut ini merupakan gambar block mesh pada software Salome. Bisa kita lihat pada di persegi yang besar ukuran 30 x 30 ini, untuk meshnya tidak terlalu kecil agar tidak membebankan pada beban komputasinya terlalu berat. Sedangkan di kotak yang kecil ini kita menggunakan mesh yang kecil agar nantinya hasil perhitungan tidak memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Yang berikutnya adalah mengenai boundary. Untuk kondisi batas yang diterapkan di OpenFOAM, kondisi batas pada domain permasalahan ini adalah menggunakan boundary yang nantinya akan digunakan sebagai kondisi batas untuk komputasi pada software OpenFOAM. Untuk setting kondisi batasnya adalah seperti ini. Untuk bagian yang sudah kita namai antara lain depan, belakang, tipenya adalah empty. Untuk atas, outlet, bawah, dan juga inlet adalah berupa patch. Sedangkan untuk silinder 1, silinder 2, silinder 3, dan juga silinder 4 adalah merupakan tipe wall. Selanjutnya kita memodifikasi control tick pada OpenFOAM. Untuk
start from-nya kita dari start time. Untuk start time-nya adalah 0, stop at-nya di end time, dan end time-nya sebesar 100. Untuk delta t saya menggunakan 0,0025 dengan right interval 200. Dan di sini karena kita menggunakan aliran bolak-balik, maka kita perlu mencari contoh kasus di OpenFOAM mengenai aliran bolak-balik ini, dan kita sudah menemukan rumus untuk aliran bolak-balik, yaitu menggunakan petik 2 leap forces.so petik 2 ini. Dan untuk keterangan lanjutnya adalah seperti ini. Proses silinder 1 untuk float name-nya P, untuk O-nya U, untuk rho-nya rho infinity. Sedangkan untuk coefficient of rotation-nya ini adalah merupakan titik pusat dari lingkaran atau silindernya tadi. Dan untuk RF-nya ini adalah sebesar 0,4. Untuk proses 2 bentuknya hampir sama, hanya saja di coefficient of rotation-nya ini berbeda karena ini menggunakan titik pusat dari silinder 2, yakni di Z1. Untuk RF-nya juga sama seperti silinder 1. Untuk proses 3 juga hampir sama, bedanya juga di coefficient of rotation di X yang dengan 1. Untuk RF-nya juga sama. Untuk proses 4 juga hampir sama. Untuk coefficient of rotation-nya berada di Z-1. Untuk RF-nya besarnya juga sama, yakni 0,4. Yang kelima adalah hasil simulasi. Berikut ini adalah hasil simulasi dari ParaView. Ya, bisa kita lihat di sini, karena ini menggunakan aliran bolak-balik, maka akan terbentuk ini. Ya, arahnya ke sini dan sudah balik lagi. Ya, ke sini. Di situ balik lagi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk hasil simulasi dari ParaView yang sudah saya lakukan. Berikutnya adalah hasil simulasi, lebih tepatnya di vorticity contour. Untuk vorticity contour di T sama dengan 5 detik adalah seperti ini penampakannya. Dan untuk selanjutnya adalah di T sama dengan 5,5. Selanjutnya adalah hasil simulasi di pressure contour. Yang pertama ini ada pressure contour di T sama dengan 5 detik. Penampakannya seperti ini. Dan untuk di pressure contour dengan T sama dengan 5,5 detik seperti ini penampakannya. Dan selanjutnya adalah lift coefficient forces di silinder 1, bentuknya seperti ini. Dengan drag coefficient di silinder 2, silinder 1, mohon maaf, seperti ini. Selanjutnya untuk lift coefficient di silinder 2 atau forces 2 seperti ini grafiknya. Untuk drag coefficient di silinder 2 bentuknya seperti ini. Untuk forces 3 bentuknya seperti ini, hampir mirip di forces 1 karena penempatannya juga berbanding terbalik dengan forces 1, jadi mungkin besarnya hampir sama karena sama-sama terhantam oleh arus untuk pertama kalinya. Di sini untuk drag coefficient dari forces 3. Untuk proses 4 grafiknya seperti ini. Dan untuk drag coefficient forces 4 ini seperti ini.
Ini untuk proses 4 ini lebih mirip dengan proses 2 karena penempatannya juga terbalik atau mungkin lebih istilahnya mirror dari silinder 2 dan silinder 4 ini. Kalau untuk dari proses 1 sampai proses 4 ini, menurut saya yang mendapat gaya paling besar itu adalah terdapat di silinder 1 dan silinder 2. Karena silinder 1 berada di sini dan juga silinder 2 di sini. Dan karena pada kasus ini kita menggunakan arus bolak-balik yang merupakan bolak-baliknya adalah hanya 2 arah, jadi otomatis yang terkena gaya paling besar adalah silinder yang berada paling depan saat menerima, dan juga karena bolak-balik saat baliknya akan terkena pada silinder yang paling belakang. Jadi prosesnya yang paling besar adalah di silinder 1 dan juga silinder 3. Ya baik, terima kasih. Itu dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.